Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit tentang satu skincare lokal lagi, dan ini menarik banget karena mereka menggunakan tagline Smart Skincare yang mengerti kamu. Jadi satu hal yang menarik dari Inner Truth ini adalah mereka itu mendesain produk ini tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita tahu bahwa kulit kita itu berubah-ubah kondisinya, berubah-ubah kebutuhannya tergantung dari faktor internal dan eksternal. Nah, teknologi yang dipakai sama Inner Truth itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Bahan-bahan yang digunakan Inner Truth itu tuh punya award winning, namanya adalah Moissanite No.1. Moissanite No.1 ini adalah bahan premium yang ada di Inner Truth, dan ini tuh sudah memenangi berbagai macam award di mana dia itu berfungsi sebagai anti-aging dan bisa juga mengembalikan skin barrier kita yang rusak. Mereka itu juga menggunakan berbagai macam bahan alami dengan kualitas terbaik, di mana itu tuh berfungsi untuk mengurangi ketidakcocokan atau mengurangi kemungkinan iritasi dari penggunanya. Makanya produk-produknya Inner Truth itu tuh bisa dipakai untuk kulit yang sensitif. Kemudian untuk produk-produk yang bentuknya gel atau krim, mereka itu juga didesain untuk gampang menyerap di kulit kita. Inner Truth itu juga mengusung konsep clean skincare, di mana dia itu bebas paraben, bebas merkuri, bebas mineral oil, dan berbagai macam bahan yang ada indikasi untuk mengiritasi. Hari ini aku bakal membahas ada 3 produk yang aku pakai di awal-awal, dan ini menurut aku ngefek banget untuk mempersiapkan kulitku supaya skincare selanjutnya itu bisa bekerja lebih optimal. Jadi kulitku itu kayak sudah dipersiapkan, sudah dibersihkan, dilembabkan, kemudian dikasih sesuatu yang dia itu bisa membuat layer setelahnya itu bisa bekerja lebih bagus. Jadi langsung dibahas saja. Yang pertama itu adalah cleansernya. Ini adalah Awakening Cleansing Gel. Jadi ini adalah sebuah second cleanser. Kemasannya tuh teksturnya itu gel. Aku tidak mencium ada aroma wangi di sini. Jadi buat kalian yang sama kayak aku yang tidak suka produk yang wangi, ini wajib dicoba. Fungsinya tentu saja pertama adalah untuk membersihkan kulit kita itu dengan lebih mendalam, tapi tetap menjaga kelembapannya. Dan ini juga bisa untuk mengontrol produksi sebum yang berlebihan. Jadi untuk kulit yang berminyak, ini cocok banget. Kemudian yang terakhir, dia bisa melindungi kulit kita dari polusi dan juga membuat kulit kita itu lebih bright. Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada SLAS, ada potassium cocoyl glycinate, kemudian ada cocamidopapil betain. Jadi surfaktannya itu adalah SLAS sama CAPB. Aku sendiri tidak pernah bermasalah dengan dua ingredients itu untuk surfaktan. Kalau SLAS aja biasanya itu memang agak cenderung kering, tapi kalau digabungkan dengan CAPB itu biasanya itu nggak seberapa kering. Kemudian di bawahnya ada aloe vera leaf extract, ada niacinamide, ada allantoin, kemudian ada disodium eta, ada lactic acid, salicylic acid, ada turmeric, ada camellia sinensis, kemudian ada tranexamic acid, ada licorice juga, kemudian yang terakhir ada tetrapeptide 45. Wow, sebuah cleanser dengan bahan-bahan yang ini amazing banget sih bahan-bahannya ini. Bahan untuk melembabkan, ada untuk calming, soothingnya, kemudian untuk brightening-nya dari niacinamide juga ada sama tranexamic acid-nya, kemudian juga ada exfoliatornya dari lactic sama salicylic. Performanya seperti apa? Yang pertama, dari sisi foamnya. Menurut aku, ini foamnya itu sedikit. Cuman, kalau untuk masalah sedikit dan banyak, itu sebenarnya tergantung setiap orang. Preferensi orang kan beda-beda. Pengalaman orang pakai cleanser itu kan juga beda-beda. Tapi, untuk ukuranku yang sudah nyobain nggak tahu berapa puluh cleanser yang sudah aku cobain, menurut aku ini cenderung sedikit busanya. Enaknya cleanser yang busanya sedikit, aku tuh bisa pakai ini dengan cleansing device apapun. Jadi, mulai dari kayak bentuknya bristle, atau mungkin kayak bentuknya silikon brush itu apapun, ini masih bisa dipakai dengan itu. Kedua, masalah bersihnya. Ini sudah beberapa kali aku tes, dan ini sudah aku pakai tuh hampir 1,5 bulan. Aku tidak pernah ada residu kotoran setelah pakai ini. Jadi untuk masalah bersihnya, oke. Kemudian untuk masalah lembutnya, dan ini balik lagi ke preferensi masing-masing, dan kulitku tuh kebetulan adalah oily acne prone dan gampang banget dehidrasi. Untuk masalah lembutnya, ini nggak bikin kering. Bahkan dalam kondisi kulitku lagi dehidrasi pun, lagi breakout pun, ini nggak bikin kulitku tuh kayak ketarik. Tapi, dia memang ada efek untuk angkat minyaknya. Jadi, kalau kulitku lagi berminyak, ini enak banget karena dibantu untuk membersihkan minyaknya. Tapi, kalau kulitku itu lagi bener-bener dehidrasi, bener-bener kering, menurut aku ini agak kurang lembab. Tapi walaupun aku bilang dia itu kurang lembab dalam kondisi kulitku dehidrasi, ini nggak bikin ketarik. Jadi walaupun dia itu ngangkat minyak, tapi nggak bikin ketarik sama sekali. Jadi kalau aku dalam kondisi dehidrasi, pastikan setelah aku pakai cleanser ini, aku handukin nggak sampai bener-bener kering, langsung aku pakai tonernya. Nah, ini dia tonernya. Ini adalah harmonizing toner. Teksturnya ini watery banget, dan ini enak banget, bener-bener dipakai setelah cleansing. Jadi biasanya aku kalau habis cleansing, handukan, nggak bener-bener, jadi kulit itu masih setengah basah gitu, langsung aplikasikan ini. Aku juga tidak mencium ada aroma wangi atau apa dari sini. Ini
Ini fungsinya itu adalah untuk melembabkan dan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran jika dalam proses cleansing kurang bersih. Terutama kalau misalkan kalian mungkin pakai makeup yang waterproof atau super tebal atau gimana, ini bisa membantu untuk benar-benar membersihkan kulit kamu dari sisa-sisa makeup dan kotoran. Bahan utamanya ada alga, kemudian ada AHA BHA-nya, kemudian ada aloe vera, tranexamic acid, licorice, dan allantoin. Ini juga berfungsi untuk pH balance. Jadi setelah kita itu pakai cleansing yang mungkin kadang-kadang terlalu basah, dia dinetralkan sama si harmonizing toner ini. Selain itu, karena dia itu ada AHA dan BHA-nya, dia tuh juga berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit kita. Ingredients listnya apa aja? Yang pertama adalah aqua, kemudian ada allantoin, itu berfungsi untuk melembabkan, kemudian ada ceramide 3, itu berfungsi sebagai anti-aging, kemudian ada aloe yang berfungsi untuk soothing, calming, lembabkan, kemudian ada tranexamic acid dan licorice-nya, itu berfungsi untuk brightening, kemudian ada salicylic acid, niacinamide, dan glycolic. Nah, ini tuh ada alkoholnya, tapi alkoholnya tuh berada di bawah-bawah. Kemudian yang terakhir, ini ada sodium hyaluronat. Dari ingredients listnya ini aja, kita bisa tahu bahwa pertama, dia berfungsi untuk melembabkan, ada efek calming soothing-nya, kemudian juga ada efek untuk brightening-nya, dan ada efek untuk melembabkannya. Nah, yang unik lagi adalah si toner ini tuh bisa mengurangi kerusakan gara-gara blue light dari gadget kita. Nah, itu kayaknya yang aku belum pernah dengar dari skincare yang lainnya. Nah, performanya seperti apa? Pertama adalah dari sisi teksturnya. Dia itu watery banget, bener-bener kayak air. Penggunaannya dua macam. Pertama, kamu bisa tap-tap pakai tangan. Itu fungsinya adalah untuk hydrating. Tapi, kalau kalian itu pengen bener-bener membersihkan sisa-sisa makeupnya, atau mungkin kalian bener-bener memastikan setelah cleansing itu sudah bener-bener bersih atau enggak, kalian bisa pakai kapas. Jadi, itu bisa dipakai dengan dua cara. Tapi, kalau aku sendiri, cara paling enaknya pakai ini adalah dengan kapas dipakai buat CSM. Nah, cara seperti itu menurut aku jauh-jauh lebih lembab dibandingin cuma di tap-tap dengan tangan. Yang kedua adalah kelembapannya. Nah, ini karena teksturnya itu watery, menurut aku untuk aku yang biasanya pakai hydrating toner tuh bener-bener super intense yang kadang-kadang aku suka teksturnya gel. Karena ini tuh watery banget menurut aku kurang mendapatkan efek hidrasinya. Bener-bener aku butuh banyak banget untuk pakai ini sampai aku tuh bener-bener puas untuk masalah hidrasinya. Tapi, masalah hidrasi seperti ini sebenarnya tergantung kebutuhan karena kalian tahu bahwa aku sudah usia 30 plus. Aku bener-bener butuh extra hydrating untuk hydrating toner kan. Jadi kalau seperti ini memang menurut aku kurang. Tapi kalau kulit kalian itu berminyak dan usianya itu masih lebih muda dari aku, kemungkinan besar sebenarnya cukup. Dan setelah pakai toner ini, kita pakai esesnya. Nah, ini nih. Ini adalah jagoan. Jadi dua produk tadi itu sebenarnya untuk mempersiapkan supaya si esensnya ini tuh bisa bekerja dengan lebih bagus. Ini adalah esensnya, Inner True Essence of Life dengan Mosel Tag No. 1. Dia itu mengandung bahan alami adaptogen yang memperoleh 4 penghargaan internasional di Amerika dan Eropa. Diperkaya dengan berbagai macam bahan alami, salah satunya itu dari Mosel Tag No. 1 ini. Kemudian ada alga, aloe vera, kemudian ada vitamin C-nya juga, ada vitamin D3, kemudian ada niacinamide, peptide, kemudian ada bisabolol, tranexamic acid, licorice, dan allantoin. Jadi macam-macam kompleks banget di dalamnya sini. Fungsinya apa aja? Yang pertama itu adalah untuk melindungi kulit kita dari penuaan. Jadi sebagai anti-aging. Melembabkan juga tentu saja, kemudian mengurangi kerutan dan garis halus, mengurangi flek juga karena ada bahan untuk brightening-nya, bisa untuk kulit yang sensitif dan acne prone, dan yang paling unik adalah dia itu bisa melindungi kulit kita dari paparan blue light dari gadget kita. Kemasannya pump, sayangnya isinya cuma 15 ml. Teksturnya itu buat dan penyampaiannya bagus banget. Rasanya menurut aku kayak first essence sih. Jadi kalau kalian itu terbiasa pakai first essence yang fungsinya itu untuk membuat layer setelahnya itu bekerja lebih optimal, dan menurut aku rasanya seperti itu. Tapi kalau dibandingin dengan first essence yang lainnya dengan harga ya biasanya first essence itu kan pasti jutaan ya. Ini isinya 15 ml dan harganya 200 ribuan. Menurut aku masih sangat bisa diperhitungkan dengan performa seperti itu. Ini cara pakainya adalah 1 sampai 2 pump aja. Nggak usah banyak-banyak, kemudian langsung di tap-tap di muka. Efeknya seperti apa? Nah, ini yang harus banget dicoba. Ini bener-bener bisa membuat kulit itu halus. Jadi dia memperbaiki secara tekstur. Nah, untuk memperbaiki tekstur itu biasanya susah kan? Biasanya kalau kita itu pakai skincare, paling yang berasa duluan adalah lembabnya, kemudian kenyalnya, atau kemudian brightening-nya. Tapi untuk masalah tekstur itu biasanya tuh agak lama. Nah, ini tuh memperbaiki tekstur kulitku. Tekstur kulitku tuh bener-bener membaik, lebih halus gitu, dan warnanya itu menjadi lebih merata. Selain itu, yang paling berasa lagi adalah dia itu bisa membuat recovery-nya kulitku itu. Kemarin aku sempat breakout, aku ganti retinol, aku breakout. Kemudian aku juga diet tinggi protein, kebetulan breakout juga, dan dia itu bisa membuat jerawat-jerawat breakout itu menjadi lebih cepat kempes. Aku acungi jempol untuk efek calming, soothing, lembabnya. Juara banget. Lalu, aku suka banget sama finishingnya. Ini nggak greasy sama sekali, nyerapnya enak, set langsung kayak nyerap. Rasanya kayak first essence jutaan sih kalau aku bilang.
Ya, rasanya kayak gitu. Jadi lembabnya tuh nggak cuman sit on top, nggak cuman kayak di permukaan aja, dia tuh bisa masuk meresap set gitu loh. Dan seperti yang aku bilang tadi, dia itu bisa membuat layer setelahnya. Jadi biasanya aku kan pakai serum nggak cuma satu kan, ada banyak. Mungkin kita tambahin dengan vitamin C atau niacinamide, kemudian aku gabungkan dengan retinol. Nah, ini itu bisa membuat layer setelahnya itu bisa kayak semacam nempel lebih enak, nggak kayak menghalangi layer setelahnya. Jadi beberapa produk tuh kalian tahu bahwa dia tuh kayak menghalangi produk setelahnya itu masuk kan. Nah itu nggak, dia tuh kayak malah jadi ngelengketin produk-produknya itu supaya bisa masuk ke dalam kulit kita lebih bagus. Wow, aku jujur sangat amazing dengan si essence-nya ini. Ini wajib banget cetok sih. Jadi untuk harga segini aku bilang ini layak banget dicoba. Jadi tadi tentang 3 produknya intro, ini adalah sebuah produk lokal yang menurut aku kualitasnya, terutama essence-nya itu berasa banget ini premium. Aku suka banget sama efeknya, aku suka banget sama finishing-nya, aku suka banget cara dia itu meresap, aku suka banget sama formulasinya. Aku puas dengan essence-nya. Untuk cleanser-nya ini enak banget dipakai dalam kondisi kulit tuh oily. Untuk tonernya aku suka sama teksturnya dan aku suka kayak dia tuh semacam membuka jalan untuk essence-nya supaya essence-nya tuh bisa bekerja lebih bagus. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box. Monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you.